Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmat Fauzan dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6 buku agama Islam, yaitu adalah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang taat pada aturan. Taat berarti tunduk, dan aturan berarti hal-hal atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Jadi taat pada aturan adalah tunduk terhadap aturan ataupun hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan tertinggi bagi umat muslim terutama yaitu adalah Al-Quran. Fungsi dari taat pada aturan adalah agar terciptanya suatu kehidupan yang harmonis, tentram, damai, dan teratur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman ataupun umat Muslim, kita harus taat kepada tiga hal, yaitu yang pertama adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah ulil amri. Hal tersebut dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 59. Kemudian surah An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara manusia, harus dibalikan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan peraturan tertinggi bagi umat manusia, terutama umat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah ulil amri, itu memiliki beberapa definisi ataupun pengertian. Ada yang bilang sebagai pemimpin dunia, pemimpin negara, ulama, sahabat Nabi, ataupun orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Namun yang pasti ulil amri adalah orang yang memimpin, baik itu memimpin suatu kaum, suatu orang, suatu rakyat, maupun yang lainnya. Nah, ulil amri ini tidak disandingkan dengan kata taat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bisa begitu? Karena ulil amri itu sama seperti kita, yaitu manusia yang tidak luput dari kesalahan, tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat mustahil dari sifat kesalahan. Hal yang kedua ataupun hal yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan bagi kita manusia, terutama umat muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Di sana dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim ataupun orang yang beriman telah diberikan anugerah ataupun kelebihan baik berupa rezeki ataupun yang lainnya, sehingga kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun saling tolong menolong antar sesama. Kemudian mengapa kompetisi dalam kebaikan itu penting? Kompetisi dalam kebaikan itu penting terdapat tiga hal. Karena tiga hal, yang pertama yaitu adalah kebaikan itu tidak dapat ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu kematian kita akan datang kapan, apakah dalam keadaan kebaikan ataupun dalam keadaan keburukan. Sehingga kita harus selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu adalah bahwa dalam melakukan kebaikan itu harus juga memotivasi orang untuk melakukan kebaikan juga, agar orang lain akan mengikuti dan juga terciptanya kolaborasi antar kebaikan, sehingga kebaikan di dalam masyarakat tidak akan pernah pudar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2. Di sana dijelaskan bahwa tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan keburukan. Hal yang utama ataupun hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan diri kita sendiri menolong sesama manusia yang lain dengan cara memberi makan ataupun memberi sedikit uang kepada yang membutuhkan dan yang lain-lainnya, agar orang lain bisa mengikuti dan mencontohkan, sehingga banyak orang yang mengikuti kita dan berbuat kebaikan, sehingga akan terciptanya suatu kolaborasi dalam kebaikan tersebut. Hal yang terakhir yang akan saya bahas adalah etos kerja. Dalam kehidupan
kita tidak boleh hanya memandang pada kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat saja, tetapi harus seimbang antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Karena kita juga harus sejahtera di dunia dan juga harus sejahtera di akhirat. Jadi kita tidak boleh hanya bekerja saja atau beribadah saja, harus menyeimbangkan keduanya. Karena Allah juga telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu surah At-Taubah ayat 105. Di sana dijelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman ataupun umat muslim, kita harus bekerja dalam mendapatkan amal soleh. Karena amal soleh tersebut akan menjadi jembatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena juga pada di akhirat nanti setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasulnya. Kemudian dalam kerja kita pasti akan mendapatkan kompensasi. Kalau misalnya di dalam pekerjaan seperti mendapat gaji ataupun yang lainnya. Sehingga dalam bekerja dalam amal soleh itu kita akan mendapatkan ganjarannya, yaitu seperti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Kita sebagai muslim dan orang-orang yang beriman dalam bekerja harus berasaskan kepada kejujuran, kebaikan, dan juga berlandaskan pada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan peraturan dan juga cahaya dalam melakukan pekerjaan. Sehingga apabila tidak berasaskan kejujuran dan kebaikan, maka pekerjaan yang kita lakukan tuh akan buruk dan akan mendapatkan ganjarannya ketika di akhirat nanti, yaitu seperti masuk neraka maupun yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.